Alhamdulillah, Allahumma alimil ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta, na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an naqtarib su'an aw ajurrahu ila muslim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini, kata Nabi, terlaknat. Semuanya di atas dunia ini terlaknat. Illa arba', kecuali 4. Yang pertama, waman zikrullah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dia keluar dari laknat di atas bumi ini. Yang kedua, waman walah, orang yang selalu menjadikan Allah sebagai walinya, petunjuk, inspirasi, jalan pikiran, mencari pendapat berdasarkan petunjuk Allah melalui Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga yang tidak terlaknat, muallim, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat Allah, para ulama dan guru-guru kita. Yang terakhir yang tidak terlaknat, kata Nabi, wa muta'allim, jamaahnya, murid-muridnya, orang-orang yang belajar kebaikan, mengkaji agama Allah, duduk bersimpuh, mereka keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, kita melanjutkan kajian asbabun nuzul kita ini, surat Al-Baqarah 159 sekarang. Ya, seperti biasa nanti saya baca, jemaah mengikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaik ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Baik, suratnya satu ayat yang kita bahas hari ini, surat Al-Baqarah 159. Sebelum kita lihat isinya, kita lihat dulu bacaannya. Innal ladzina, ya, ini mengulang kaji aja nih. Setiap nun yang bertasydid musyaddadah dan mim yang bertasydid harus ditahan, ya. Innal ladzina, amma, imma, ya.
Setiap nun bertasydid cuman 2 aja itu. Harus ditahan. Innalladzina, bukan innallazina ya, ladzina. Ya. Innalladzina yaktumuna, kaf itu ada hamasnya. Jadi jangan innalladzina yaktumun, tapi yak. Nah, ya. Masih ingat apa beda sama qalqalah? Kalau qalqalah mantul tanpa menggunakan atau mengeluarkan angin. Saya ulangi, qalqalah mantul juga, tapi jangan ada anginnya. Kalau ini hamas, ada angin. Apa contoh qalqalah? Ba. Umpamanya mublisun, moba, jangan mublisun, jangan. Satu. Jim, umpamanya ajwaj ya, apa? Wayaj'aluna, wayaja. Nah, itu mantulnya jim tadi qalqalah tidak pakai angin. Jangan wayaj. Salah. Dal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad. 3. To, at'amahum min ju'. Alta, bukan out. Ya? Baju di toko, bajim dal toko. Qaf, apa itu? Maktul, maqa, bukan maqa. Nah itu ya. Kalau hamas 10 pakai angin, hurufnya 10 ya. Fahuthuhu syakhsun sakat, fahata hasin kaptasa, syakhsun sakat shim khosa. Ya, ada angin semua itu. Allahu ak. Nah, ya. Atmamna at. Nah, tabat. Ada anginnya itu, boleh pakai angin. Namanya hamas. Ini yaktumuna. Innalladzina yaktumuna ma itu harus diperhatikan juga ya. Ma anzalna, lamnya jangan bangun. Ma anzalna ya. Minal bayinat. Nah, itu angin hamas tadi ya, ujungnya ya. Kalau berhenti. Minal bayinat. Tekan dia. Bayinat. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka tipis. Iya. Minal bayinat. Wal huda min ba'di. Agak gitu. Sebaca iklab yang benar itu jangan rapat dia. Kalau rapat itu miliknya idgham bihunnah. Jangan min ba'di ya. Jangan mim. Andai kata Bapak membacanya ketutup juga, maka masukkan saja huruf ini ke idgham. Justru karena beda. Contohnya min, huruf mim sama nun mati ketemu mim, mim kan mim digulung langsung, mim huruf nunnya hilang langsung ya, jadi min ma'a jadi mim ma'a. Ini mim ba'du mim sama saja. Lalu apa bedanya? Nah, apa bedanya kalau seandainya nggak usah ada istilah iklab, masukkan saja ba itu ke dalam idgham. Justru karena berbeda, mim jangan tapi tetap berdengung ya. Ma bayyan. Namanya khusyum. Huruf dengung itu ya. Nun, mim. Ma bayyan. Harus
sampai dia ke puncaknya. Bukan mabayyan, jadi harus dapat dia khusyuknya supaya sifat hurufnya ketemu. Mabayyannahu linnasi fil kitab. Nah, kalau berhenti fil kitab tadi banyak, jangan pakai angin. Fil kitab, kitab, nah, itu ya. Kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini agak hati-hati ya. Yal'anuhumullah gitu. Yal'anuhumullah. Jangan. Yal'anuhumullah. Jangan. Yal'anuhumullah. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul. Nah, jadi wa yal'anuhumul, ada begitu seret-seret. Wa yal'anuhumul la'inun. Ya, enggak boleh. Menyeret-nyeret itu namanya tamtid. Bahasa Arab nih Pak sensitif ya. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, berubah makna. Saya buat contoh ya. Orang kafir itu la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun. Allah tidak ringankan azabnya dan Allah tidak mau memandangnya. Itu la yukhaff wa la yansur. Kalau bapak pendek kan la yukhaffafuhumul azab wa la hum yunsarun. 180 derajat berubah. Allah itu meringankan azab orang kafir dan memperhatikan mereka. Rusak langsung maknanya gara-gara panjang pendek. Ya, itulah kita ini baca Quran dikasih upah pahala. Konsekuensinya bertajwid ya, wal akhadhu bit tajwid hatmun lazim. Baca Quran pakai tajwid harus wajib. Man lam yujawwiril Quran faqad athim. Barang siapa baca Quran tidak bertajwid, berdosa dia. Kalau dia belajar masih belepotan, gak masalah apa? Gak masalah, karena dia dalam belajar. Tapi tak pernah belajar berantakan, dosa dia. Ada orang berdosa membaca ayat Allah karena salah itu. Ya, belajar, insya Allah ya. Belajar cari guru atau datang ke orang yang paham, ke imam-imam kita sini, minta belajar. Bacaan saya sudah benar atau tidak ya. Karena hal ini sering ditinggalkan saya lihat. Belepotan orang tadarus baca Quran i'tikaf salah-salah begitu. Ya, padahal dia ingin mati husnul khotimah katanya. Baik. Sekarang kita masuk intinya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna, yang mereka itu menyembunyikan, kata ma. Apa yang mereka sembunyikan? Ma anzalna minal bayyinat, apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan. Wal huda, dan petunjuk. Min ba'di ma bayyannahu linnas, dari sesudah apa yang telah kami terangkan kepada manusia. Fil kitab, di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah, orang yang menyembunyikan ayat Allah itu Allah laknat dia. Wa yal'anuhumul la'inun, dan juga dia dilaknat siapa-siapa saja yang bisa melaknat. Malaikat, orang beriman, alam melaknat dia ya, negeri tanah melaknat dia ya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ya, tahu dia kebenaran, diam aja dia. Ulama pula dia itu dilaknat dia oleh alam ini ya. Baik, sekarang untuk lebih dekatnya kita lihat dulu apa sebab turun ayat ini. Nah, suatu ketika Muaz bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz, dan Kharijah bin Zaid, Kharijah, bertanya kepada segolongan padri, tokoh agama. Jadi 3 sahabat ini bertanya kepada seorang pendeta Yahudi lah, tentang beberapa hal yang terdapat di dalam Taurat.
Nah, saya belum menemukan apa yang mereka yang tanyakan ya. Tinggal lagi intinya adalah mereka ini bertanya kepada pendeta Yahudi. Apa terjadi? Para padri itu menyembunyikan hal tersebut. Nah, jadi ayat-ayat itu disembunyikan sama mereka. Dan enggan untuk memberitahukannya. Maka Allah menurunkan ayat di atas untuk menerangkan keadaan dan sifat mereka. Jadi turunlah ayat ini menerangkan tentang sifat karakter mereka dan sikap mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ambil intisari dari asbun nuzul, bukan dari ayat. Soalnya kita ini bukan tafsir, ya. Supaya berbeda sama tafsir, ayatnya enggak kita bahas. Kita bahas sebab turunnya. Kandungan pertama, bertanya dan mengkaji tentang isi kitab suatu aliran agama tidaklah dilarang dalam Islam, tak dilarang. Ya. Namun yang dilarang adalah mempercayai dan membenarkan isi kandungannya. Jadi jika ada orang belajar tentang ilmu, tentang ilmu aliran agama, itu di Azhar kami itu Fakultas Usuluddin ya, saya syariah. Tapi yang Usuluddin itu saya lihat ada materinya Milal wan Nihal. Materi itu ada Usuluddin. Materi apa itu? Tentang aliran-aliran dan kepercayaan tuh. Di Azhar dipelajari. Ya. Tujuannya buat apa? Bukan menyalahkan, bukan mengejek, pingin tahu apa kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan dan apa penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Maka timbullah para ahli kristologi. Nah, dulu ada namanya Ahmad Didat ya, udah meninggal ya. Ahmad Afsal dari Afsal meninggal. Tapi dia memang hafal ayat-ayat tentang dalam kitab suci itu ya. Tapi lebih canggih lagi, kata dia, nanti saya punya murid lebih canggih dari saya, namanya Profesor Dr. Zakir Naik. Itu ayat teknologi pun tahu dia ya. Bukan Injil aja, semua kitab tahu dia. Ya, umat-umat Hindu segala macam tahu, hafal gitu ya. Luar biasa. Tujuannya apa itu? Tujuannya ingin mengambil perbandingan dan menyelamatkan orang yang salah cara pikirnya itu. Apa terjadi? Maka banyaklah kaum muslimin berbondong-bondong masuk Islam. Ya, di daerah Inggris, ya, Eropa, Rusia itu udah banyak tuh. Rusia, India itu sudah hampir 150 juta ya, lebih kurang itu. Udah ratusan juta, ya hampir juga. Tapi dibandingkan negerinya 1 miliar tak ada apanya tuh. Tapi kalau sempat Islam Indonesia itu separuh udah itu. Ya kan? Cina kan negara banyak penduduk, kita berapa tuh? Kita 300 sudah nyampe belum? 270 juta ya. Nah. Baik. Jadi mempelajari kitab umat selain kita itu tujuannya untuk pengetahuan saja dan tahu memperbandingkan, atau kita pingin mengkanter mereka nanti dengan kitab mereka sendiri. Kan lain tuh. Kalau saya baca ayat, dia baca ayat juga. Tapi kalau saya ambil ayat dia tentang pengharaman babi ini ayat kalian mengharamkan babi, kenapa kalian makan juga babi ini? Nah, itu lebih jitu itu, ya. Nah, itu harus dihafal betul itu ayatnya, pasal-pasalnya ya. Bagaimana mereka menjelaskan tentang untuk mendifak terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari di sini jangan membenarkannya. Bagi orang yang syubhat ya, yang pengetahuannya lemah jangan. Nanti tergelincir malah dia, oh benar juga isinya nih. Habis dia. Ya. Makanya orang-orang yang tidak kuat dan tidak kokoh keilmuannya dilarang. Dan prinsipnya bagaimana? Satu ketika Nabi Muhammad disodorkan kitab umat terdahulu. Ya. Apa kata Nabi? Bagaimana menurut engkau kitab ini Rasulullah? Umat terdahulu. Kata Nabi, la tukadzibu katsiruhu wa la tusaddiqhu katsiru. Jangan benarkan semuanya dan jangan salahkan semuanya. Ada benarnya juga, ada salahnya juga. Ya. Jadi mempelajari untuk difak, untuk tahu kita isinya. Oh, isinya apa isi mereka? Seperti begini. Ada syarat kitab suci itu dianggap suci dua. Kitab itu dianggap suci dua. Pertama, ajarannya tidak boleh paradok. Di sini ayat ini mengatakan di sini, nanti lembaran ini mengatakan berbeda.
Itu terjadi pada ayat Exodus. Ayat 18, 19, nanti 20, 21, beberapa surat dari belasan sampai ke 20-an itu. Ceritanya begini. Nabi Musa itu ingin melihat Allah. Kata Tuhan dalam Exodus itu, ya, engkau tidak akan bisa melihat aku Musa. Tapi Nabi Musa meminta kepada Tuhan. Akhirnya bagaimana? Nabi Musa merengek itu agar dia bisa melihat Tuhan. Jadi itu kan punya gelar-gelar ya. Kalau Adam itu gelarnya apa? Abul Bashar, bapak para nabi. Kalau Nabi Ibrahim apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abul Bashar bapaknya manusia, Abul Anbiya bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Musa apa gelarnya? Kalimullah, orang yang bincang sama Tuhan itu. Coba akrabnya Nabi Musa sama Allah. Kalim. Nabi Isa ruhullah, ruh. Sudah. Begitu Nabi Musa biasa bincang dalam beberapa wahyu yang disampaikan, ingin melihat Allah itu. Tidak bisa, akhirnya merengek Nabi Musa. Lalu Nabi Musa sempat melihat punggung Allah. Itu Exodus itu. Tapi pada ayat di bawahnya mengatakan Nabi Musa bukan sekedar meminta, malah Tuhan menunjukkan wujudnya secara jelas. Ini kan paradok. Di sini tak dikasih meminta, di sini malah menunjukkan asli. Quran nggak ada tuh. Ada kitab begitu, Quran tak ada, ya. Kitab kalau ada paradok gugur dan batal kesuciannya. Kebertentangan kitab suci. Kitab itu saling mentafsirkan, menjelaskan, ya, saling menjelaskan. Kalau tidak ada dijelaskan di ayat, maka hadis yang menjelaskannya. Baik. Yang kedua, kitab itu dianggap suci. Yang kedua itu syaratnya tidak boleh campur tangan manusia di situ, nggak boleh. Quran murni perkataan Tuhan. Nggak ada perkataan Nabi itu. Tidak boleh campur tangan manusia. Kalau kitab yang sebelah sana saya bilang ya, campur-campur. Ada perkataan Tuhan di situ, ada perkataan Yesus di situ, ada perkataan Nabi dari sarjana namanya Paulus, ada Nabi dari golongan petani namanya Petrus, lalu dirangkum oleh 4 orang, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Lalu kadang-kadang direvisi dia, tahun berapa. Quran nggak ada. Dari dulu tahun Quran dari Nabi sampai sekarang murni itu. Makanya Quran itu Pak, kita itu sebenarnya bangga dapat Quran itu. Ketika kita dapat Quran ini Pak, ini Allah bicara sama kita langsung ini. Saya buat contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kalian puasa. Sekarang saya bertanya kepada Bapak. Yang menyuruh itu Allah ke Bapak atau Nabi ke Bapak? Ke siapa? Siapa? Allah. Subhanallah. Bangga kita sebenarnya. Makanya jika engkau pingin berbicara sama Allah itu melalui doa. Ya Allah ampunkan aku, mudahkan kita bicara sama. Tapi jika engkau ingin Allah bicara kepada dirimu, baca Quran itu. Itu Allah sana bicara sama kita itu. Kenapa tak langsung Allah kepada saya Pak? Karena kita beda dimensi. Bagaimana? Ada pengalaman sebelum kau meminta Allah bicara langsung kepadamu untuk menyampaikan wahyunya. Ada pengalaman Nabi Musa. Minta juga Tuhan menunjukkan wujudnya. Kata Allah, lantaroni, digunakan lan di situ li ta'bid. Selama-lamanya tidak bakalan kau bisa melihat aku di bumi ini Musa. Tapi meminta juga Nabi Musa, itu cuma 1 ayat ya. Lihat, kalau begitu unzur ilal jibal, lihat gunung itu kata Allah. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika engkau tetap lihat gunung itu pada posisinya, kau akan melihatku kata Allah. Engkau akan melihatku kata Allah. Apa terjadi? Allah kemudian Subhanahu wa taala menunjukkan wujudnya kan, nurnya itu. Begitu mulai Allah menunjukkan nurnya, gunung itu meleleh, hancur ambles itu. Fasa'iqa Musa. Lalu Nabi Musa pingsan dia. Beda dimensi. Bukan tidak mau, beda dimensi. Bumi ini ya, kalau kelilingi bumi kita nih ya, dikelilingi ini pesawat kita. Ya paling-paling sehari semalam itu. Pahit-pahitnya 2 hari 2 malam.
ada ciptaan Allah. Saya nggak mau mengatakan berapa diameternya. Kata para ilmuwan, jika kita naik pesawat dari pangkal sini ke sini, itu menghabiskan usia 800 tahun, 8 abad. Namanya Yuyesirus. Tahu tak saya jelaskan? Bumi ini kecil ini. Itu 8 abad dikelilingi. Tak sampai usia kita, usia manusia. Mati, keburu mati kita. Itu dimensi, saya nggak mau menjelaskan sebesar apa keagungan Tuhan itu. Ciptaannya aja lihat itu. Umpamanya gini, saya buat ilustrasi gini. Bapak kan pingin ngomong sama anak di pesantren. Bapak tulis surat, karena tak mungkin bapak masuk. Tulis surat, nak, tolong engkau ke depan ya. Bapak menunggu di depan, mau pulang liburan. Saya kasih surat itu ke security itu. Sekarang timbul pertanyaan, saya itu ngomong dalam surat itu ke security atau ke anak saya? Kemana saya ngomong? Ke anak saya kan, tapi melalui Pak security, tolong kasih ke anak saya ini. Tuh, kira-kira begitu. Kita pingin ngomong kepada Allah, tidak mungkin kita ngomong kepada anak, kita melalui titipan. Security lah saya katakan dulu ya. Yang menjaga keamanan itu istilahnya ini ya, jangan terlalu ini ya. Itulah para nabi dan malaikat itu, yang menyambungkan kepada kita itu, dari Allah kepada kita itu. Makanya kalamullah itu bukan makhluk dia. Makanya bersumpah tidak boleh selain Allah. Ya. Demi Allah dan Nabi aku nggak ngambil barangmu. Tak boleh. Nabinya tinggalkan. Demi Allah aku tak ngambil barangmu. Nggak boleh pakai Nabi karena Nabi makhluk. Ya. Demi Ka'bah tak boleh. Di Masjidil Haram nggak boleh. Kata Nabi, man halafa falyahlib billah. Barang siapa ingin bersumpah, bersumpahnya kepada Allah saja. Nah, sekarang saya bertanya, boleh nggak saya bersumpah demi perkataan kalamullah, saya tidak ngambil barang, boleh nggak itu? Nah, Pak teliti dulu, kalamullah itu makhluk atau tidak? Kalau saya ngomong, ini saya makhluk, saya ngomong, maka mau apa kabarmu, mau kemana? Omongan saya ini makhluk karena tersumber dari makhluk. Nah, Allah makhluk tidak? Khalik dia kan? Maka ucapan Allah makhluk tidak? Ucapan itu tersumber dari Allah. Maka kalamullah bukan makhluk. Itulah menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara 20 tahun dia. Gara-gara dia mengatakan kepada rajanya mengatakan kalamullah makhluk. Tidak, kalamullah khalik. Di penjara rajanya nggak suka, 20 tahun itu di penjara itu. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jika orang bersumpah, aku tidak demi kalamullah, aku tidak mengambil barangmu, boleh. Ya, itu persis begini. Bapak kalau sholat rajin beribadah, pingin surga, benar nggak itu? Jangan begitu. Kamu kalau beribadah harus cari ridho Allah. Jangan kena makhluk surga makhluk. Atau takut neraka makhluk. Nah, kita luruskan dulu ini. Kata Imam An-Nawawi, jika ada orang beribadah dengan 3 tujuan, tetap dikatakan ikhlas dia. Ada orang beribadah pingin pahala banyak, pingin surga. Kata Imam Nawawi, tetap dikatakan ikhlasnya itu, sebab yang dia inginkan pahala dan surga miliknya Allah. Memang surga punya siapa? Kan Allah aja punya surga. Nggak ada lagi yang punya. Satu. Yang kedua, ada orang beribadah takut neraka. Kamu kenapa beribadah? Aku tak kuat disiram air panas, dipanggang begini ya, kayak sosis di neraka. Aku tak kuat. Aku direndam, dicelupin di air panas mendidih. Tidak kuat saya. Rajin beribadah. Kamu kok beribadah takut kepada makhluk? Bukan. Kata Imam Nawawi, orang yang beribadah karena takut neraka tetap dikatakan ikhlas itu. Dua. Yang ketiga, orang juga tetap dikatakan ikhlas beribadah. Kata Imam Nawawi, jika ada orang beribadah, dia itu ingin mensyukuri nikmat Allah. Allah kasih usia panjang, anak, pekerjaan, rezeki. Dia bersyukur, dia beribadah. Tetap dikatakan ikhlas. Jadi tadi kalamullah itu begitu ya. Ya, jadi
kembali kita ke pangkal, mempelajari bagi orang yang tidak kokoh jangan. Ya. Nanti Bapak bisa melenceng itu. Habis Quran 30 juz saja nyasar itu. Kurang apa Musailamatul Kadzab? Awal dia itu Musailamatul Rahman, Musailamah yang penyayang. Karena dia suka membagi-bagi orang harta itu. Begitu dia membuat ayat, maka dia merubah posisi dia menjadi murtad itu. Apa ayat yang dia buat itu? Dia buat ayat Surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu kita apa Al-Fil? Kita kalau Al-Fil apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia juga buat surat. Suratnya Al-Fil. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurutun tawil, wa lahu adnabun azim. Wa ma dzaka min khalqi rabbina biqalil. Jangan pakai salat itu. Ya. Itu tak ada di Quran itu. Gajah, apakah gajah itu? Tahukah kalian apakah gajah itu? Gajah itu hewan yang punya belalai yang panjang, kuping yang gede, ekor yang mantap. Demikianlah ciptaan Tuhanmu. Nah, buat ayat dia. Ada ya Dibda binti Dibda. Ada ayat kodok. Saya juga ketemu ayat kodok, buat kodok dia. Wahai kata anak, wahai cebong anak kodok, wahai kodok cebong gitu ya ayat kodok ini ya. Ini nggak kemana-mana, saya ngomong asli nih. Ya, jadi ayat ini gugur dan batal ini. Kenapa? Karena di situ al-fil wa ma'adroka di Quran itu Pak, di Quran kalau ada kalimat wa ma'adroka itu biasanya informasinya tak bisa diakal mencerna itu. Mau contohnya, wa ma'adroka mal hutamah. Apakah neraka hutamah? Nggak sampai, masih gaib. Wa ma'adroka masijin, catatan kebaikan, sijil keburukan. Wa ma'adroka ma lailatul qadar. Nggak tahu kita kapan itu kali. Di luar nalar, Nabi cuma mengatakan ganjil, pastinya nggak tahu. Wa ma adraka mal qaryah, kiamat, nggak tahu kita kan. Wa ma adraka mal tariq, bintang, nggak tahu kita karena Amerika cuma sampai NASA itu ke planet merah, Mars. Begitu Yuyusirus gede raksasa itu. Nah ya, jadi tapi untuk orang awam bagi saya jangan membaca kitab umat terdahulu, nanti menyasar engkau. Ya jangan coba-coba buka-buka itu. Ya. Kalau nggak kuat iman nanti benar-benar jadi murtad nanti. Ya, itu nasihat orang yang masih awam pengetahuannya tentang agama. Yang kedua, Taurat adalah salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, semua isi kitab Allah sebelum diutusnya Rasul kebanyakan berisi akidah dan nasihat hingga Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab penyempurna risalah. Jadi umat terdahulu itu Pak ada kitabnya kan? Nah, isinya cuma dua itu dominasi. Kalau enggak akidah, nasihat-nasihat. Masalah bernegara, berpolitik, jual beli, asuransi, apalagi kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, ekonomi, segala macam minim. Sudah. Sekarang akan saya ajak Bapak dulu mengintip Suhufi Ibrahim wa Musa, Suhuf Ibrahim Nabi Musa. Apa suhuf itu? Suhuf itu jamak dari bentuk sahifah. Sahifah satu lembar, suhuf lembaran-lembaran. Apa isi suhuf itu? Bapak pernah baca? Tak pernah baca. Apa isi Taurat? Pernah baca? Tak pernah baca. Kita lihat hadis ini. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, itu suhuf Nabi Ibrahim isinya apa ya?" Nah, kata Nabi, isinya adalah amthal. Amthal itu apa? Misal, perumpamaan. Nah, itu kan nasihat-nasihat itu. Oh, kitabnya isinya begitu. Enggak ada seperti kita. Berapa harta warisan? Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Darah at-talaqu marratani. Tolak 2 kali. Kapan kita bain surah? Itu rapi. Itu setelah Nabi Muhammad itu. Dulu enggak begitu.
Jadi kitab itu nasihat kebanyakan sama akidah aja. Apa amsal itu? Saya buat contoh. Isi suhuf ya, isi suhuf ini baru tahu kita. Suhuf Ibrahim selama ini kita dengar, kita baca. Apa sih suhuf itu? Suhuf itu Pak lembaran-lembaran semacam clipping-clipping, semacam buletin, bukan kitab. Suhuf, suhafah. Orang Arab bilang sufahah. Suhafah itu koran. Koran itu suhafah. Suhaf. Makanya ada mushaf. Lembaran-lembaran ya, ada. Dikumpulkan dia lembaran itu. Sudah. Isinya amsal. Amsal itu begini. Seseorang kata Nabi, kata dalam kitab itu, hendaklah dia memanfaatkan dirinya qabla ayyamut, sebelum dia meninggal, sebelum akalnya tertutup, maka dia memanfaatkan waktunya kapan dia memikirkan Tuhannya, kapan dia memikirkan dirinya, kapan dia memikirkan perutnya, dan kapan dia merenungi dirinya. Begitu. Ya, isinya begitu tuh. Itu bukan perkataan Nabi, itu isi suhuf itu. Nah, sekarang suhuf Ibrahim wa Musa. Musa juga punya suhuf selain Taurat. Apa isi suhufnya? Ibrah. Ibrah itu ibrah, ta'bir, ibrah. Apa ibrah? Pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran. Contohnya begini. Ajibtu, aku heran. Ayqana, ada orang meyakini annal mauta haq, kematian itu pasti terjadi, tapi masih sempat ketawa dia. Ya, ajibtu, aku juga heran. Ada orang dia yakin bahwa dunia ini tidak selamanya dia nikmati, tapi dia kejar terus. Gitu ya, ibrah namanya itu. Isinya. Al-Quran, Bapak mau bicara apa? Dulu umat Yahudi ada fikihnya. Saya dulu pernah sampaikan ya, fikih orang Yahudi itu ada. Tapi minim sekali. Umpamanya, jika ada bajunya kena najis ini, Pak. Ada air tak mempan air, harus digunting. Jadi Imam Qutubi menjelaskan digunting kulitnya. Bukan kulit badan dia digunting, maksudnya adalah baju kulitnya. Maka ditempel, air dan tanah tak bisa membersihkan. Begitu syariatnya, harus digunting, ambil baju. Makanya baju mereka compang-camping bukan karena miskin, karena begitu syariatnya. Baik. Yang kedua, jika ada perempuan yang menstruasi, itu umat Bani Israel itu syariahnya itu tak boleh makan bareng sama suami, itu kotor, sedang kotor nih. Satu kasur sedang kotor nih, singkirkan dia. Tuh. Itulah datang syariat Nabi. Isna'u ala kulli syai'in illa dija. Lakukan apa saja kata Nabi. Bersenang-senang bagian dari atasnya, sekasur, seranjang, semeja makan silakan. Kecuali yang satu itu jangan kau sentuh kata Nabi. Masih lampu merah. Ya, nggak boleh Pak, hukumnya haram. Orang kalau bersetubuh, maaf ya, ketika dia menstruasi itu harus bayar kafarat itu. Ada dendanya dari Nabi itu. Denda kan kafarat dia. Hampir 2 jutaan saya hitung itu. Ya. Satu denda itu. Lebih kurang. Nggak boleh ya. Selain itu nanti akan menyakiti perempuan, nanti kanker dia, kanker rahim. Ya, tunggu dia suci, bersih, istibra. Jadi itu syariatnya. Kalau ada orang buat dosa, kita bagaimana kalau buat dosa? Kan tutupi kan aib saudaramu kan? Ya kalau dia dosa-dosa yang kalau dia memang maksiatnya jelas, terangkan, jelaskan. Mereka tidak. Tadi malam berzina, dibuat tulisan, tempel di depan rumahnya. Tadi malam si fulan pemilik rumah ini berzina. Setiap orang mencibir melihat dia malu, kalau rumah malu dia. Begitu syariatnya. Kita ini masya Allah. Apa mau cerita apa? Cara minum ala Nabi, cara motong kuku, cara menoleh. Nabi itu kan Nabi kalau dipanggil Muhammad, bukan begini dia menoleh, bukan Muhammad. Langsung dia balikkan badannya karena dia menghormati orang yang memanggilnya. At-tayammun ala kulli syai. Nabi Muhammad itu mengkanankan semua urusan. Fi tarajjulihi. Rambut itu kanan dulu kalau boleh belah pantat ya. Kanan dulu baru kiri. Kumis kanan dulu baru kiri. Jenggot kanan kiri. Gini.
pakai sendal. Bapak mau apa? Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di Quran. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Kalimat sempurna dalam ayat itu dua, Pak. Pertama kamal, yang kedua tamam. Atmamtu, akmaltu. Apa bedanya? Lihat. Kalau Bapak puasa Ramadan, ini saya contohkan ya. Bapak puasa Ramadan dari tanggal 1 Ramadan Bapak puasa sampai 30 Ramadan itu dikatakan kamal. Sempurna Bapak puasa 30 hari. Tapi jika Bapak puasa dari mulai Bapak menahan mulai subuh sampai maghrib itu dikatakan tamam, sempurna satu hari. Paham maksudnya? Agama ini sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dari yang gede-gede sampai yang terperinci itu. Masuk ke toilet, cara tidur, cara makan, Masya Allah. Bapak mimpi setan, kata Nabi, meludah ke kiri, auzubillah, lalu Bapak bergeser dari tempat tidur itu. Bagaimana Nabi mengatur? Cara makan, setiap makanan yang dibakar api, kata Nabi, habis itu kalau bisa berwudu, kata Nabi. Bukan haram, tidak, supaya tidak kena potensi kanker. Apa? Subhanallah. Ini rambut urah. Satu ketika Abu Kuhafah beruban deh, uban deh. Nabi lihat, wahai Abu Bakar, suruhlah ayahmu untuk mencat rambutnya. Jadi nggak boleh Pak kotor apa kita kelihatan kita putih, mata putih semua, hilang hitam. Ya, jadi hantu jadinya. Ya, dicat. Nah, ya ke warna merah-merahan, ke kuning-kuningan. Nah, tapi anak metal pakai ini enggak? Kata Syekh Soleh, kata Imam Ghazali, jika ada kebiasaan sunnah Nabi ditiru orang-orang fasik untuk sementara tinggalkan sunnah itu, atau membahayakan dirimu, umpamanya. Kata Nabi, ma asfalal ka'baini fa finnar, sesuatu yang di bawah mata kaki ke neraka. Hadis sahih Imam Bukhari. Wala yukallimuhu Allah, Allah tak mau ngomong sama dia. Wala yanzur ilaihim, Allah tidak mau mandangnya. Wala yuzakim, Allah tidak mau membersihkannya. Walahum adzabun azim, azab menunggunya. Hadis sahih Imam Muslim. Kan ngeri nih. Bapak angkatlah celana begini, tapi dipandang sama negeri ini itu ciri-ciri radikal itu. Kalau sudah begitu ada anggapan pakai jenggot ciri-ciri fundamental, sementara tinggalkan sunnah itu menyelamatkan dirimu. Teroris lah. Kan negeri itu begini. Padahal setiap tanggal 15 Maret PBB sudah mengeluarkan resolusinya Hari Anti Islamophobia. Setiap tinggal negeri kita ini luar biasa. Cobaan kaum muslim di Indonesia. Ya, sabar-sabarlah ya. Jadi ciri-ciri radikal masih ada perasaan itu karena terkontaminasi pikirannya. Pakai cadar dikit ciri-ciri radikal. Ya. Orang rajin ke masjid ciri-ciri fundamental gitu. Supaya orang malas ke masjid namanya blank time itu. Supaya orang tak mau mengamalkan hadis Nabi ini lagi. Ya, tapi kalau membahayakan tadi saya bilang tadi tinggalkan sementara. Kata siapa? Siapa tadi? Kata Imam Ghazali ya. Baik, saya pikir waktunya sudah habis. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.